pounding at the gate. My hustle don't sleep, let me demonstrate. Got iron in the fire and I want more. I intend to win the battles, yes, in the war. Boss beast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kabar terbaru dari Timnas Indonesia U17 guys. Setelah pulang dari Saudi Arabia melakoni laga Piala Asia U17 dengan hasil yang cukup memuaskan, walaupun di akhir laga kita harus menerima kekalahan menyakitkan setengah lusin dari Korea Utara guys. Tetapi walaupun seperti itu, ini adalah perjuangan Garuda Muda dan berhasil mendapatkan dan mengamankan satu tiket ke Piala Dunia 2025 mendatang, yaitu tepatnya di bulan November. Dikonfirmasi dari kanal YouTube Bung Ropan bahwa Timnas Indonesia saat ini yang U17 sedang melakoni istirahat 2 bulan. Informasi dari Coach Nova Arianto mengistirahatkan pasukannya 2 bulan untuk bertemu dengan keluarga dan orang-orang terkasih tentunya. Setelah mereka berjuang di latihan demi latihan dan melakoni laga di Piala Asia 2025 Saudi Arabia. Para Garuda Muda ini setelah libur 2 bulan akan dikumpulkan kembali untuk menatap Piala Dunia 2025, yaitu nanti pada bulan Juli. Anak asuh Coach Nova Arianto ini akan dikumpulkan kembali untuk melakukan latihan, training, serta mendapatkan lawan tanding di laga uji coba demi menatap Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dengan kondisi tim saat ini, tentunya banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh Coach Nova untuk anak asuhnya ini guys. Memang kita di laga awal, di laga fase grup kita menjadi juara grup, bahkan kita menyapu bersih 3 pertandingan dan berhasil lolos menuju 8 besar di Piala Asia 2025. Tetapi di babak gugur Timnas Indonesia bertemu dengan Korea Utara dengan permainan pressing tinggi. Indonesia harus menelan kekalahan. Tentunya ini dievaluasi total oleh Coach Nova Arianto untuk meningkatkan performa anak asuhnya ini agar tampil maksimal nanti di Piala Dunia 2025. Karena kita tahu di Piala Dunia nanti lawan yang kita hadapi pastinya cukup berat dan cukup tangguh, karena tim-tim yang sudah terseleksi yang bisa masuk ke Piala Dunia 2025. Tentunya kita tidak mau Garuda Muda hanya menjadi pelengkap penderita atau menjadi penggembira saja di event internasional sekelas Piala Dunia. Mungkin ada baiknya jika anak asuh Coach Nova Arianto ini mendapatkan amunisi-amunisi baru. Bukan hanya Matthew Baker, tetapi yang lainnya lah, minimal 3 atau 4 pemain baru naturalisasi agar bisa memperkuat skuad Garuda Muda kita agar tidak mudah dirobek oleh kekuatan lawan. Kita tahu bagaimana kerasnya permainan 8 besar babak gugur di Piala Asia kemarin, dan kita harus merasakan ganasnya pertandingan melawan Korea. Bahkan tim Indonesia, anak asuh Coach Nova Arianto ini tidak diberikan napas sedikit pun untuk mengembangkan permainan. Alhasil kita kalah telak 6-0 di babak gugur Piala Asia 2025. Mungkin sedang terjadi pembicaraan antara PSSI dan Coach Nova Arianto untuk bisa mengoptimalkan para pemain-pemainnya ini agar bisa tampil maksimal dan mantap tentunya di Piala Dunia 2025 di Qatar mendatang. Kita berharap setelah 2 bulan mereka istirahat, mereka berkumpul kembali untuk siap digenjot latihan-latihan fisik dan mental mereka
teknis dan taktik agar mereka bisa menjadi tim yang solid di Piala Dunia 2025 mendatang. Kita berharap tentunya, dan kita sangat berharap agar Garuda Muda bisa bermain maksimal di sana dan tidak menjadi lumbung gol untuk para tim-tim kontestan Piala Dunia 2025. Harapan kita tentunya yang terbaik untuk Garuda agar bisa terus berkiprah di event-event internasional. Kita patut bangga karena Indonesia satu-satunya wakil dari ASEAN yang bisa tembus ke Piala Dunia 2025 ini. Vietnam, Thailand, Malaysia, mereka sudah gugur di fase grup. Dan kita saat ini mengemban tugas berat karena menggendong nama ASEAN di pundak Garuda Muda. Banyak tim yang akan berlaga di Piala Dunia nanti karena ini adalah Piala Dunia pertama kalinya yang akan diselenggarakan di Qatar ini dan diikuti oleh 48 tim dari berbagai negara. Asia sendiri mendapat jatah 8 negara wakil dari Asia, lalu ada dari Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, dan Afrika, guys. Berikut ini adalah nama-nama negara peserta Piala Dunia 2025. Untuk AFC atau wakil Asia, pastinya Qatar masuk menjadi peserta Piala Dunia lewat jalur tuan rumah. Lalu ada Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Tajikistan, dan Uzbekistan. Itulah wakil-wakil dari Asia yang bakal berlaga di Piala Dunia U17 Qatar November mendatang. Lalu setelahnya ada wakil dari benua hitam Afrika atau CFA, guys. Yang pertama adalah Burkina Faso. Lalu Pantai Gading, Mesir, Mali, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia, Uganda, dan Zambia. Itulah wakil dari Afrika ya, guys. Saya ulangi lagi, ada Burkina Faso, Pantai Gading, Mesir, Mali, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia, Uganda, dan Zambia. Selanjutnya wakil dari CONCACAF atau Amerika Utara. Ada Kanada, Costa Rica, El Salvador, Haiti, Honduras, Meksiko, Panama, dan Amerika Serikat. Kanada, Costa Rica, El Salvador, Haiti, Honduras, Meksiko, Panama, dan Amerika Serikat. Itu adalah wakil CONCACAF atau Amerika Utara. Lalu selanjutnya ada CONMEBOL. CONMEBOL ini adalah wakil dari Amerika Selatan, yaitu Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Paraguay, dan Venezuela. Wakil dari Amerika Selatan ini, CONMEBOL ini, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Paraguay, dan Venezuela. Lalu berikutnya ada wakil dari Oceania, yaitu 3 negara, Fiji, Selandia Baru, dan Kaledonia Baru. Lalu yang terakhir berikutnya wakil dari UEFA atau dari Eropa, guys. Ini tentunya tim-tim yang sudah tidak diragukan lagi, tim-tim yang sering menjadi langganan juara di Piala Dunia. Wakil-wakil dari Eropa yaitu Austria, Belgia, Kroasia, Ceko, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Republik Irlandia, dan Swiss. Saya ulangi ya, guys, untuk wakil dari Eropa dari UEFA yaitu Austria, Belgia, Kroasia, Ceko, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Republik Irlandia, dan Swiss. Itulah 48 peserta Piala Dunia U17 di Qatar nanti
yang akan dibagi menjadi 12 grup. Masing-masing grup berisi 4 tim dari negara-negara yang bakal diundi oleh pihak panitia penyelenggara untuk tampil di Piala Dunia U17 Qatar pada November mendatang. Hajatan besar ini akan berlangsung pada tanggal 3 sampai 27 November 2025. Semoga sedikit informasi dari saya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dan bisa dimengerti dengan baik oleh kita semua. Tetap semangat, dukung terus Timnas Indonesia tanpa kenal lelah agar Timnas Indonesia bisa terus berkiprah di event-event internasional. Jauhi judi online karena judi online itu sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan. Bola yang tepat tadi, masih ada kiriman umpan dari Fabio Asca, kesempatan tendangan dahsyat, bergol, gol pembuka yang sangat spektakuler, kualitas tendangan maut dari Zahabi Goli. Daniel Alfredo, umpan datar yang mampu dihalau, peluang berikutnya bagi pasukan Garuda Muda, sebuah tendangan indah, berujung gol tercetak lagi dari Alberto Henga dan tidak dalam posisi offside sepertinya. Akhir persaingan, Raffi coba mencari penalti kali ini, penalti didapat oleh Indonesia U17. Evandra Florasta kali ini 14-15 tahun ada. Ada lagi intercept, umpan dari Raffi. George Hobo kali ini men-abrakannya sebuah tendangan luar biasa.